Masa alarm, Pak, ini istri kelima. Ini istri kelima? Iya. Wah. Mbah, kalau sekarang istri kelima. Jadi gini, Mbah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Jabrik, seorang dukun ahli santet, pelet, dan pengelarisan. Sang dukun biasa memperdaya banyak perempuan untuk dijadikan pemuas nafsu syahwatnya. Dan Gus Nur Samsun datang adalah untuk mencoba menghentikan dan menobatkannya. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Tapi mati lampu ya? Iya. Ada orangnya nggak ya? Lanwen. 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 Lampunya. Kula Mbah, nyuwun sewu Mbah. Badhe tanglet dalemipun Mbah Jabrik niku pundi? Nggih, saya Jabrik monggo. Oh, nggih. Nyuwun sewu nggih. Nggih, monggo. Ayo, lampu. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah misi Gus Nur Samsun untuk menghentikan Mbah Jabrik, seorang dukun santet ahli pelet dan pengasihan. Dengan ilmu peletnya, sang dukun biasa memperdaya perempuan, bahkan sampai menikahi 5 istri. Kisah ini bermula dari cerita warga yang datang kepada Gus Nur Samsun, bahwa di kampungnya ada seorang warganya yang biasa melakukan praktek perdukunan. Orang tersebut bernama Mbah Jabrik, yang sudah cukup lama menjalankan aksi sesatnya. Sebenarnya dukun Jabrik ini bertampang sangat biasa. Tubuhnya yang besar dan pendek, tidak mencerminkan idola dari banyak wanita. Namun pada kenyataannya, dukun Jabrik adalah pria flamboyan. Banyak para perempuan yang suka kepadanya. Bahkan, dia bisa memiliki istri sampai ada 5. Mengetahui yang demikian itulah warga kemudian meyakini bahwa para perempuan tersebut telah dipelet oleh dukun Jabrik. Banyak pula perempuan yang bercerita bahwa mereka merasa digendam sang dukun, sehingga selalu merasa ingin tidur bersamanya. Warga sangat merasa resah dengan perilaku keji dari dukun Jabrik. Maka sebab itu mereka datang dan bercerita kepada Gus Nur Samsun. Mereka berharap Gus Nur Samsun bersedia untuk mendatangi dan menghentikannya. Dan dimintai warga yang demikian itulah Gus Nur Samsun kemudian menjalankan misinya. Gus Nur Samsun ingin membuktikan kebenaran cerita tersebut. Dan jika itu benar, maka Gus Nur Samsun akan menghentikannya. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Jayen, dan tujuannya datang adalah untuk berpura-pura minta tolong melakukan kirim pelet. Teman saya cerita katanya di daerah sini ada namanya orang pinter, Mbah Jabrik, ahli di bidang pelet gitu katanya. Lah makanya saya datang ke sini, Mbah.
Saya datang ke sini, saya minta pelet sama Mbah Jabrik karena saya sudah capek Mbah, jomblo terus. Usia saya itu sudah 40 tahun Mbah, tapi saya itu belum nikah-nikah. Ya saya malu Mbah, dan saya kan sekarang bekerja di bekerja di Jakarta Mbah. Cuman asli saya Jogja Mbah, aslinya Jogja, saya kerja di Jakarta. Jadi saya pengen melet cewek, dan cewek ini teman kuliah saya Mbah. Itu teman kuliah saya, dan temennya teman saya Sunio ini dulu satu kelas sama dia Mbah. Masa haram Mbah, ini istri kelima. Ini istri kelima? Ya. Wah. Mbah kalau Sekarang istri kelima. jadi gini Mbah, saya bukannya masalah kalah atau menang ya Mbah, tapi kok yo tega jenengan Mbah. Kalau jenengan nikah 5 kali, kasihan yang jomblo-jomblo seperti saya Mbah. Tadi hadirnya istri 5, tapi disempurnakan ilmu saya. Mbah, mbok yo bagi-bagi satu-satu Mbah. Nah, tapi gini Mbah, oke lah itu urusan Mbah. Ya. Urusan saya gini, saya pengen memelet Mbah. Namanya Dila, namanya ini Mbah, kok Dila sih, astagfirullah. Namanya Intan Mbah. Oh Intan. Intan Mawar Kusumawati Mbah. Nah, namanya Intan Mawar Kusumawati binti Zaki Mbah. Kau tanya? Fotonya kalau nggak salah inget, saya bawa catatannya tapi saya lupa Mbah. Gimana ini? Nah, namanya Intan Mawar Kusumawati binti Zaki, itu fotonya kalau nggak salah Rebu Legi Mbah. Boleh Ji. Iya, Rebu Legi, Rebu Manis. Ada syaratan. Syaratannya? Hah? Syaratannya ada. Syaratannya kembang atau dupa? Ada persyaratannya? Ya. Kembang, Ada dupa. dupa, Ya. itu Kalau saja. mahar uang 30 juta. Aduh, pakai uang lagi. Saya belum ada ya Mbah. Nah, kembangnya ini kan ada kembang ada dupa ini. Ini kembang lawas. Yang dupanya lawas. Oh, mintanya yang baru. Ya. Ada siap, silakan. Tak garape. Terus saya carinya di mana Mbah? Yuk tanya-tanya orang-orang. Orang mana? Orang saya bukan orang sini. Di pasar ada. Hah? Di pasar. Saya jualan di pasar. Di pasar? Ya. Pasar sana itu? Ya. Emang ada Mbah? Ada. Kembang sekar. Oh. Ada dupa. Kembang sekar Ya. sama dupa. Oke, siap. Uang 30 juta nggak kurang Mbah? Enggak pas nih. Kok mahal ya? Kalau di Jakarta itu pelet-pelet itu paling cuma 500.000, 1 juta gitu Mbah. Kok di sini 30 juta Mbah? Ya 30 juta. Karena ini jauh. Apanya? Orangnya di Jogja kok Mbah. Iya. Cuman Intan ini sudah punya suami Mbah. Suaminya bule. Itu namanya Charles suaminya. Nah, suaminya Intan ini jarang ke Indonesia Mbah. Dia kan di luar negeri. Nah, dengar-dengar dari temen itu Intan ini kan jarang dibelai. Jadi secara biologis dia butuh gitu loh Mbah. Lah saya pengen pacaran sama dia saja nanti ya. Ya kayak anak-anak muda lah Mbah, suka sama suka gitu kan. Ya pengen kayak gitu saja gitu. Masih ada uang berapa? Saya nggak ada uang Mbah sekarang Mbah, tapi kalau mungkin ngambil dulu bisa lah gitu. Saya gimana Mbah? Ya kalau Mbak, tak tunggu. Gak apa-apa Mbah. Ya. Berarti yang harus saya bawa kembang, dupa, sama uang Uang 30 juta. 30 juta. Baru digarap. Ya. Sekali lagi Mbah nggak bisa ditawar Mbah. Kasihan bahkan saya kuli Mbah. Mampunya berapa? Itu loh saya. Mampunya Kurang berapa? dimana kan dari jauh. Masnya mampunya berapa? Saya 10 juta saja ya Mbah. Mampunya 10 juta. 1 juta aja Mbah. Loh, Pak Mali sampai 10 juta, 1 juta. Lah murah di Jakarta loh Mbah. Gimana Mbah? Udah 10 juta. Gimana? 10 juta Mbah? Ya. Nggak bisa kurang Mbah? Enggak. Dikurangi boleh nggak Mbah? Udah pas nih. Kurang lah Mbah. 10,5 juta lah gitu ya. Kurang ya? Bisa perjalanan nih. Ya udah, gini aja Mbah. Saya kurangi dikit aja Mbah. Jangan 10 juta Mbah. Udah 20 juta saja lah, gimana? Berapa? 20 juta saja. Loh, kebanyakan minta gue 10 juta atau 20 juta. Oh itu kebanyakan? Iya. Bukan kurang Mbah? Enggak. Saya minta 10 Ini juta. malah 20 juta cairan belum. Ya udah 10 juta ya Mbah. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir kok banyak banget ya Mbah. 2 juta saja Mbah. Nah, Gimana? kok tawar-tawar gorengan aja. Kok goreng? Langsung saya aja bertamu nggak Di dikasih kopi. pasar. Tawar-tawar.
Ya udah 10 juta ya Mbah. Ya. 10 juta. Soneo gimana? 10 juta. Ambil Ini enggak? pakai apa ya lampu-lampu ini? Buat apa ini? Enggak Mbah, ini center tuh tadi Center Mbah. flashnya mungkin maaf Mbak. Itu. Flash HP saya nyala tadi. Maaf. Ayo tak patang-patang nolak mata ini. Untuk apa lampu ini? Wah ini nggak penting Mbah, dia kan rabun Mbah dia itu. Ya. Dia. Ini mata. Rabun ya. Iya. Soalnya matanya picek kok Mbah. Masa wis. Gimana Mbah? Mas siap? Apa Pak? Tak harap. Tak tunggu. 10 juta ya Mbah. Kurang ya Mbah? Anu lah Mbah, saya kan kuli Mbah. Kurang. Ya. Ya. Turunin sedikit lah. Udah ini. tuh istrinya 5 juta kita harus. Udah pasti 5 juta. 5 juta itu kebanyakan Mbah. Sang dukun memenuhi permintaan dari Gus Nur Samsun. Namun untuk melakukannya, dia meminta syarat kepada Gus Nur Samsun, yaitu bunga dan dupa untuk alat ritual, dan uang mahar yang ditawar Gus Nur Samsun menjadi 5 juta rupiah. Gus Nur Samsun kemudian menjalankan sebuah rencana. Gus Nur Samsun ingin tahu, bagaimanakah sebenarnya cara dukun jabrik dalam menjalankan praktek perdukunannya. Sebab itulah Gus Nur Samsun mencoba menuruti permintaan syarat yang diminta sang dukun. Gus Nur Samsun kemudian meminta izin untuk mencari bunga dan dupa yang katanya ada di pasar terdekat. Dan setelah mendapatkan yang dicarinya, Gus Nur Samsun segera kembali ke rumah sang dukun. Lalu bagaimanakah cara dukun jabrik dalam melakukan praktek perdukunannya tersebut? Dan mampukah Gus Nur Samsun untuk menghentikannya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Nah, tak tunggu ini Mas balik. Mohon Ini tidak Mas. anu tadi beli bensin sama beli ini sekalian apa namanya dupanya itu tadi di pasar habis. Terus saya tanya-tanya sama penjualnya, saya disuruh ke rumahnya Bu Sutarti, Butarti gitu. Itu katanya Butarti itu langganannya Mbah. Itu. Ya. Nah, saya kan terus beli di rumahnya Mbah Butarti ini. Jadi ini bunganya bunga mawar. Ya, tak tambahnya ya. Itu terus ini dupanya. Uang ya? Hah? Uang. Uangnya aduh di mobil. Oh, di mobilnya nanti aja. Oh nanti aja Mbah? Ya. Oh ya sudah. Nah jadi tadi itu saya sekalian ini Mbah cari bensin itu, terus saya cari apa rokok. Dan saya Mbahnya ada rokok, saya juga pengen ngerokok Mbah. Boleh ngerokok Mbah saya Mbah? Boleh, silakan. Oh. Rokoknya 7 Enggak, saya ada tadi Oh, beli, ada? tadi Oh, beli iya. saya Mbah. Itu tadi beli di minimarket itu ada kok Mbah. Itu 24 jam kan bukanya itu di dekat lampu merah itu. Tapi kok di sini ini ya Mbah, banyak asunya ya Mbah. Iya, banyak tanda asuh-asuh. Tapi Mbahnya nggak punya asu. Nggak punya. Tapi kalau sama Mbah itu asu-asu itu takut nggak Mbah? Nggak tahu. Nggak takut. Atau mungkin apa namanya Mbahnya ini ya temannya ya Mbah? Iya. Temannya asu Mbah? Ya enggak. Oh enggak. Oh yang punya itu teman Mbah? Ya. Oh. Ya, Nah, ya. ini darab Apa Mbah? sekarang. Ya iya Mbah. Namanya jangan lupa Mbah. Sabar namanya. Intan, Intan, Mawar, Mawar, Kusumawati. Sanati. Itu Apa katanya Rebu apa? Rebu Legi, Rebu lagi. binti Zaki, Muhammad Zaki. Ya. Itu suaminya mau dicandat nggak Mbah? Itu Mbah sekalian, tapi maharnya jangan nambah. Itu usianya Oh iya melet. pelet. Ya melet aja Mbah. Ya kalau nyandat nanti nambah lagi maharnya, saya keluar lagi. Ya tujuannya pelet ya pelet. Iya Mbah. Jangan diubah Mbak. Oh iya Mbah. Siap Mbah. Jangan darab sekarang apa? Sekarang Mbah. Sekarang. Iya. Dulu ya, kita darab belakang. Garapnya di mana? Di sini, Oh di di tempat sini. tempat di belakang. Ya, di belakang. Oh tak kira di sini Mbah. Saya pengen belajar juga. Ya udah bisa. Oh, udah bisa. Udah terbuka. Oh berarti sembunyi-sembunyi Mbah. Ya. Oh ya udah silakan Mbah. Saya rokokan ya Mbah. Ya, sekarang. Nanti keluar langsung kayak aja. Iya nanti keluar langsung kayak apa aja. Kesowan. Lagi ritual kayaknya. Wah, bohong kamu. Namanya nggak ada. Maksudnya gimana Mbah? Ya namanya Intan nggak ada. Ada Mbah, Intan teman saya kok. Alah, bohong kamu. Mana ada Karena saya. semua kabeh duit kita klik kabeh 1000.
1000 demit. Demi tak celoi kabeh. Wah. Dayang sini tak celoi kabeh. Lah, Dari Jogja anak mereka ada. untuk apa dipanggil Mbah demit-demit? Iya, untuk pelet ini. Terus apa katanya Mbah? Katanya enggak ada. Siapa yang nggak ada? Ya itu, Intan itu. Ada Mbah Intan. Enggak ada sampai bohong. Kok saya bohong dari mana? Sampai tes saya. Kok saya tes saya gimana maksudnya? Iya, tes ilmu saya. Mana ada saya ngetes Mbah? Ya ada, sampai ngetes ini. Kalau saya ngetes nggak mungkin bawa uang Mbah ini Mbah. Ini segini banyaknya Mbah uang ini Mbah. Enggak, bocor. Dulu kabeh setan anu sudah bilang saya. Oh, genderuwo bilang sama Mbah. Iya. Bilangnya apa? Dia bilangnya kamu bohong. Kamu aslinya siapa? Saya Mbah. Ya. Saya siapa ya saya? Saya Asep. Salah coba, kamu siapa aslinya? Saya Asep Mbah. Itu. Kamu tes ilmu saya. Asep Mbah, Asep Soba saya Mbah. Bukan. Bukan. Bohong kamu. Saya siapa ya? Arjuna Mbah. Bah, diulang balik kata-kata. Lah, Aslimu siapa? lah, Tujuanmu sini apa? Mbahnya tahunya tujuan saya apa? Ambil tujuan plan tengah tak ada. Tak lihat mana. Nah, terus Tak kalian- tembus. Terus tembusnya apa? Tembus satu bilang bohong. Setan-setan bilang, Ya, bilang bohong. bohong. Siapa yang bohong? Kamu. Saya bohong kenapa? Ya bilang namanya. Gak ada. Intannya- Oke, intinya kamu tes. Maksudnya tes gimana sih Mbah? Tes ilmu. Tes spek, kehamilan atau Ya gimana? enggak. Ya tes kelewatan. Mana ada, saya nggak punya kekuatan kok yang tes. Alah, kamu bohong. Aslimu siapa asli? Sampai ditipu sama setan Mbah. Enggak. Gitu. Enggak Mbah. Enggak. Oh, jadi kalau ngetes itu gimana sih Mbah? Ya tes. Oke, tes ilmu. Kuat-kuatan kebatinan. Enggak Mbah, saya nggak punya kebatinan Mbah. Kalau saya punya ilmu, saya nggak mungkin kesini Mbah. Ah, kamu ini bohong. Masa saya bohong Mbah? Bohong. Lah istri sampai kemana Mbah? Di belakang. Sayang. Hah? Di belakang. Tidur. Tidur. Oh, ngapain tidur nggak dikelonin Mbah? Ya enggak ya. Topot saya. Ya sudah, kalau gitu saya kelonin aja ya Mbah. Oh, enggak bisa. Nah, Main-main kamu ini. enggak Mbah, daripada Mbahnya nggak ngaceng kan saya kan ngaceng Mbah. Bah, Gitu. Boleh Mbah saya Nggak kelonin? boleh. Kenapa nggak boleh Mbah? tidak boleh. Ya terus bolehnya apa? Oh, cak perang itu. Nah, itu Mbah. Sampai ini cak perang. Sampai tamu kalau gitu. Mbah sampeyan. Ya udah, saya mengaku Mbah, nama saya GNS Mbah. Dia siapa? GNS itu singkatan dari Grebek Santet Nusantara Mbah. Jadi saya pemburu santet di Nusantara Mbah. GNS itu singkatan dari Grebek Santet Nusantara. Dia musuh tuh. Ya, saya musuhmu Mbah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo. Kenapa harus di situ? Harus itu. Nah, kenapa Di tempat ya? kenapa enggak di sini saja? Ini kursi kurang panjang kalau ini luas. Oh, gitu. Ya sudah, ayo. Mana? Sini. Oh, di sini. Ya. Kamarnya istrimu mana, mau tak kelonin? Ya. Penak ya. Kan saya mau ngelonin. Santai lah, Mbah. Gitu. Omongan murah penak. Bukan- Kalau istri. Bukannya nggak penak, Mbah. Namanya juga gerakan santet Nusantara. Jadi slow saja, nggak usah ngegas-ngegas, Mbah. Nah. Allahu Akbar. Nah, sini. Ayo, mana serang saya? Katanya sakti. Mana sini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahu Akbar. Ayo, mana? Hah? Bangun. Sini. Katanya hebat, sakti. Mana? Oh, kita pungkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad sifatin cahayakum subhanahu sifatin Allah. Nurkum Muhammad rupakum adim jagat cek. Sifatin sakar saya Allah berkakarim la haula wala quwwata illa billah al aliyyil azim. Allahu Akbar. Apa, ha? Kita buang ilmunya. Sudah. Nah, mampus ya. Tinggal kita perkosa istrinya.
Terjadi pertarungan yang sangat hebat Gus Nur Samsun dengan dukun Jabrik. Dengan kekuatan yang dimiliki, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Namun pada akhirnya, ilmu hikmah Gus Nur Samsun yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ketika ilmu hikmah yang sangat luar biasa itu menghantam, tubuh sang dukun langsung tumbang kesakitan dan kemudian pingsan tak sadarkan diri. Maka tamatlah riwayat Mbah Jabrik, sang dukun cabul yang sangat meresahkan itu. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.